Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah kelam dari masa lalu kembali hidup di telingamu. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah tempat terlarang, sebuah desa gaib, yang tak pernah tercatat di peta manapun, tapi kadang muncul di tengah malam, memanggil siapapun yang penasaran. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan selamat datang di cerita Desa Gaib. Malam itu, 3 sahabat Raka, Dewi, dan Jono sedang melakukan perjalanan menuju daerah terpencil di Jawa Tengah. Mereka adalah pemburu konten misteri yang berambisi membuat video tentang sebuah desa yang konon katanya tidak bisa ditemukan 2 kali. Setelah berjam-jam berkendara di bawah gelapnya malam, GPS mereka tiba-tiba mulai berputar-putar tak menentu. Sinyal seluler hilang total. Udara di luar mobil mendadak terasa begitu dingin, dan jalanan aspal yang mereka lalui kini berubah menjadi jalan tanah yang semakin sempit dan menakutkan. Ini jalan bener gak sih? Gak ada lampu sama sekali, kata Raka, memicingkan mata mencoba menembus kegelapan di depannya. Dewi yang duduk di kursi penumpang mulai gelisah. Ra, puter balik aja deh, aku gak enak perasaannya dari tadi. Jono, yang selalu berusaha mencairkan suasana, mencoba bercanda. Wah, jangan-jangan ini jalan ke desa gaib itu? Haha, tepat setelah Jono selesai bicara, tiba-tiba seekor burung gagak hitam pekat melintas cepat di depan mobil, memaksa Raka menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan suara decitan ban yang memekakan telinga. Di bawah sorot lampu mobil, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Sebuah papan kayu tua berdiri miring di pinggir jalan. Tulisan di atasnya sudah samar, tapi masih terbaca jelas. Selamat datang di desa gaib. Di bawahnya, ada tulisan tambahan yang nyaris terhapus oleh waktu, seolah diukir dengan tergesa-gesa. Masuk boleh, keluar belum tentu. Begitu mobil mereka melewati gerbang kayu yang tampak reot itu, suasana langsung berubah drastis. Udara menjadi dingin menusuk tulang, dan keheningan yang mencekam menyelimuti segalanya. Seluruh desa tampak kosong, tidak ada orang, tidak ada suara hewan, tidak ada satupun tanda kehidupan. Rumah-rumah kayu tua berlumut berdiri berjejer seperti nisan raksasa, dan di setiap jendela, tirai kain lusuh tertutup rapat, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Guys, ini tempatnya. Nggak salah lagi, kita udah di desa gaib, bisik Raka, lebih kepada dirinya sendiri, sambil mengeluarkan kamera. Mereka bertiga turun dari mobil dan berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Langkah kaki mereka terasa begitu berat di tengah keheningan yang absolut. Hingga akhirnya, di ujung jalan, mereka melihat sesosok nenek tua duduk di kursi bambu di teras sebuah rumah. Ia sedang memintal benang dengan gerakan yang monoton. Wajahnya pucat pasi, namun senyumnya hangat. Terlalu hangat dan terasa janggal. Dewi memberanikan diri mendekat. Permisi, Nek, ini benar desa gaib. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya serak dan pelan, seolah berbisik dari kejauhan. Benar, tapi kalian datang di waktu yang salah. Maksudnya, Nek? Tanya Raka. Kameranya masih merekam. Nenek itu tersenyum lagi, senyuman yang kini terlihat mengerikan. Malam ini, malam penjemputan. Kalian harus pergi sebelum lonceng berbunyi 3 kali. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara lonceng samar berbunyi 2 kali. Ding, ding. Mereka bertiga sontak menoleh ke arah sumber suara. Kaget, namun hanya dalam sepersekian detik, saat mereka melihat kembali ke arah nenek itu. Kursi bambu itu sudah kosong. Sang nenek lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah benang pintalan yang masih berputar-putar di udara, tanpa ada tangan yang memegangnya. Rasa panik menjalari mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari kembali ke mobil. Tapi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jalan yang tadi mereka lewati hilang. Yang tersisa di belakang mereka hanyalah kabut pekat yang tebal dan deretan rumah-rumah kosong tak berpenghuni. Mereka terjebak. Tiba-tiba, suara lonceng berbunyi lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ding, ding, ding. Dan tepat pada bunyi ketiga, seluruh lampu di rumah-rumah itu menyala serentak. Dari balik setiap jendela yang tadinya tertutup rapat, kini muncul wajah-wajah pucat, menatap lurus ke arah mereka tanpa ekspresi. Puluhan pasang mata kosong mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mereka ngeliatin kita. Ra, kenapa mereka cuma diem? Teriak Jono.
Suaranya bergetar hebat ketakutan. Raka panik mencoba menyalakan mobil, memutar kunci kontak berulang kali, tapi mesinnya mati total. Di tengah kepanikan itu, Dewi tak sengaja menatap kaca spion, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, di jok belakang mobil mereka, terlihat sosok nenek tadi duduk dengan tenang. Wajahnya kini menyeringai lebar, menampakkan senyum tanpa bola mata. Dengan suara berbisik yang dingin, nenek itu berkata, "Kalian sudah dipanggil. Jangan lawan panggilan itu." Jeritan Dewi pecah di tengah malam, disusul suara kaca mobil yang pecah berkeping-keping, dan dentang lonceng yang berbunyi keras tanpa henti. Pagi harinya, warga dari desa sebelah menemukan sebuah mobil terparkir aneh di pinggir hutan, jauh dari jalan utama. Mesinnya mati, dan semua pintunya terkunci rapat dari dalam. Tidak ada siapapun di dalamnya. Raka, Dewi, dan Jono lenyap tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk adalah kamera yang mereka bawa. Kamera itu masih menyala, tergeletak di kursi depan. Di rekaman terakhir, terlihat jelas bagaimana mereka bertiga berjalan gontai masuk ke dalam kabut tebal, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, diiringi suara lonceng yang berbunyi 3 kali berturut-turut. Konon, desa gaib hanya muncul sekali dalam setahun, di malam-malam tertentu. Ia hanya menampakkan diri kepada mereka yang hatinya dipenuhi rasa penasaran, yang berani mencari hal-hal yang tak seharusnya dicari. Jadi, jika suatu malam kamu sedang berkendara sendirian di jalan yang sunyi dan sepi, lalu kamu melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di desa gaib", jangan pernah berhenti, teruslah melaju, jangan menoleh. Karena sekali kamu memutuskan untuk masuk, desa itu mungkin tak akan pernah melepaskanmu lagi. Terima kasih sudah menonton cerita masa lalu malam ini. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar apakah kamu berani masuk ke desa gaib. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan jangan lupa kunci pintu rumahmu.